Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, penyertaan, dan kasih sayang-Mu bagi kami. Malam ini kembali kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Kami mohon Tuhan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memperlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tema kita malam ini memilih untuk beribadah kepada Allah saja. Memilih untuk beribadah kepada Allah saja. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada ungkapan bijak mengatakan pilihan kita menentukan sikap dan orientasi hidup kita. Hal yang sama berlaku dalam konteks pembacaan kita malam ini dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Bagaimana Yosua dengan tegas di hadapan bangsa Israel menganjurkan mereka untuk takut dan beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas serta setia. Namun Yosua tidak akan memaksakan mereka. Mereka diberi pilihan. Tetapi ia menegaskan bahwa pilihannya, komitmennya bersama dengan keluarganya adalah mereka akan memilih hanya beribadah kepada Allah saja. Bahwa Yosua memberi pilihan kepada umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Namun ia bersama dengan seisi rumahnya atau keluarganya akan memilih untuk beribadah kepada Allah saja. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam konteks ini, malam ini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, bahwa sebagai umat Allah kita telah menikmati berbagai kasih, pemeliharaan, kebaikan dan rahmat Tuhan. Mari kita tentukan pilihan kita dan kita memilih dengan tegas. Karena kita sudah merasakan kebaikan kasih sayang Tuhan. Mari kita memilih hanya beribadah kepada Allah saja dalam hidup kita. Bahwa komitmen kita untuk memilih hanya beribadah kepada Allah saja akan sangat mempengaruhi kualitas keberimanan serta pemahaman akan kasih Allah dalam hidup kita. Bahwa ketika kita memilih untuk hanya beribadah kepada Allah saja, maka di sana sungguh-sungguh
kita dituntut. Bagaimana komitmen itu kita bayar tuntas dengan mengangkat kualitas keberimanan kita, sehingga kasih Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Bahwa komitmen kita untuk hanya memilih beribadah kepada Allah saja, seperti Yosua bersama keluarganya, akan sangat mempengaruhi identitas, akan sangat mempengaruhi pola hidup kita dalam keseharian kita. Ketika kita memilih untuk beribadah hanya kepada Allah saja, maka ketika itu kita telah memilih untuk taat, setia, dan patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan menghindarkan atau tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Memilih untuk hanya beribadah kepada Allah berarti berkonsekuensi kepada ketaatan kita untuk mau senantiasa mengarahkan hidup dan fokus hanya kepada Allah saja. Bahwa memilih untuk beribadah kepada Allah saja berarti memilih untuk memberi hidup dan menghidupi pilihan itu dalam kehidupan sehari-hari. Memilih untuk beribadah kepada Allah berkonsekuensi terhadap bagaimana totalitas kita menyerahkan hidup kepadanya, kepercayaan kita kepadanya. Memilih hanya beribadah kepada Allah berarti menghidupi pilihan itu dalam keyakinan bahwa pilihan itu adalah sesuatu yang terbaik dan terindah. Bahwa memilih untuk beribadah kepada Allah saja berarti mengarahkan hidup sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah saja, dan senantiasa mendahulukan Allah dalam segala perkara-perkara kehidupan ini. Memilih beribadah hanya kepada Allah saja berarti mau menerima, mau melaksanakan, bahkan mau dipakai Tuhan untuk mewujudkan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Khusus dalam proses pemilihan majelis gereja sekarang, mari komitmen kita untuk hanya memilih untuk beribadah kepada Allah saja, itu kita wujudkan secara nyata lewat komitmen dan kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan bagi kita dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat kita, jika Tuhan berkenan memakai dan memilih kita untuk menjadi penggarap-penggarapnya, pelayan-pelayannya, hamba-hambanya di tengah-tengah jemaat. Kiranya firman ini menjadi bagian kehidupan kita dan termeterai di hati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kasih sayang, rahmat-Mu. Terima kasih untuk saat teduh yang boleh kami nikmati malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga sungguh-sungguh firman ini meneguhkan kami untuk semakin menentukan pilihan tegas kami bahwa kami hanya akan beribadah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Engkau hadir dalam seluruh gumul juang sidang jemaat-Mu. Bagi para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi mereka yang sakit dalam proses pemulihan, mari Tuhan Engkau berkati. Nyonya Sari Sirait Takdung, Nyonya Herlina Iswandi, Bapak Elim Besomba, Nyonya Yuliana Lande. Mari semua mereka Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka, mari Tuhan Engkau hiburkan. Keluarga Ibu M. Sende berduka cita atas meninggalnya salah seorang anak menantu. Mari Tuhan hiburkan duka cita keluarga, topang mereka sehingga mereka terus berpengharapan dalam duka yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rumah tangga sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh gumul juang karya kerja aktivitas keseharian, dalam tumbuh kembang masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami jemaat-Mu.
Berkati perjuangan kami bersama pemerintah bangsa negara kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19 khususnya di Kota Makassar. Berkati para medis, tenaga relawan, TNI Polri dan semua yang ada di garda terdepan. Kami mohon kasih-Mu, Tuhan, lalukanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk gumul juang pelayanan kami di Jemaat Dadi, topang kami, sehingga kami terus dimampukan melayani jemaat-Mu di masa-masa pandemi COVID ini. Berkati peristirahatan kami malam ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji kasih-Mu. Inilah doa kami, ini syukur kami. Kami angkat semuanya, bawa persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.